Allah tidak menciptakanmu agar engkau memberi nafkah kepadanya, bekerja dan mengumpulkan harta untuknya, seperti yang dilakukan sebagian manusia kepada sebagian yang lain. Mereka menjadikan para pekerja yang mengumpulkan penghasilan untuk mereka, bukan untuk itu. Allah Maha Kaya dari hal tersebut, dan Allah Maha Kaya dari alam semesta. Oleh karenanya, Allah berfirman yang artinya, Aku tidak menginginkan sedikit pun rizki dari mereka, dan aku tidak ingin agar mereka memberiku makan. Quran Surat Az-Zariyat ayat 57. Allah Jalla wa'ala yang memberi makan dan tidak diberi makan. Dia tidak butuh makan. Dan Allah Jalla wa'ala adalah zat yang maha kaya. Allah tidak butuh pula kepada ibadahmu. Seandainya engkau kafir, engkau tidaklah mengurangi kerajaan Allah. Bahkan engkaulah yang butuh kepadanya. Engkau yang butuh kepada ibadah. Sehingga termasuk rahmat Allah adalah bahwa Dia memerintahkan engkau beribadah kepadanya untuk kemaslahatanmu sendiri. Karena jika engkau menyembahnya, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan memuliakanmu dengan balasan dan pahala. Jadi ibadah adalah sebab pemuliaan Allah kepadamu di dunia dan akhirat. Jadi, siapakah yang sesungguhnya mendapatkan faidah dari ibadah? Pihak yang mendapatkan faidah ibadah adalah hamba itu sendiri. Sedangkan Allah Jalla wa'ala tidak membutuhkan makhluknya. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah berkata, ketahuilah bahwa ibadah itu tidak bisa dinamakan ibadah kecuali disertai tauhid. Sebagaimana solat itu tidak bisa dinamakan solat kecuali disertai bersuci. Syekh Saleh bin Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan hafizahullah berkata, jika engkau telah mengetahui bahwa Allah menciptakanmu untuk ibadah kepadanya, maka sungguh ibadah itu tidak menjadi ibadah yang benar yang Allah Subhanahu wa ta'ala ridhoi kecuali jika dua syarat terpenuhi padanya. Jika satu syarat tidak terpenuhi, maka ibadah tersebut batal. Syarat pertama, ibadah itu ikhlas, mengharap wajah Allah, tidak ada sedikit pun syirik pada ibadah itu. Sehingga jika syirik mencampuri ibadah itu, maka menjadi batal. Seperti bersuci. Jika hadas mencampurinya, maka kesuciannya batal. Seperti itu pula, jika engkau menyembah Allah, kemudian engkau sekutukan Dia, maka ibadahmu batal. Ini syarat pertama. Syarat kedua, mengikuti Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga ibadah apa saja yang Rasulullah tidak contohkan, maka amalan ibadah tersebut batil dan tertolak. Karena itu merupakan bid'ah dan keyakinan yang rusak. Atas hal inilah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, barang siapa yang mengamalkan suatu amalan yang tidak ada contoh dari kami, maka amalan itu tertolak. Dalam riwayat lain, barang siapa mengada-adakan pada urusan agama kita ini sesuatu yang tidak termasuk darinya, maka ia tertolak. Maka ibadah itu harus sesuai dengan apa yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ajarkan. Ibadah itu bukan berdasarkan anggapan baik, niatan baik, dan tujuan baik manusia. Selama amalan itu tidak ditunjukkan oleh satu dalil syar'i, maka ia adalah bid'ah dan tidak dapat memberi manfaat kepada pelakunya. Bahkan ia memadaratkannya. Karena itu merupakan kemaksiatan, meskipun ia menyangka bahwa amalan itu dapat mendekatkan kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi, ibadah itu harus ada dua syarat ini.
ikhlas, dan mengikuti Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga jadilah ibadah tersebut benar lagi bermanfaat bagi pelakunya. Jika syirik mencampurinya, maka ibadah itu batal. Dan jika ibadah itu diada-adakan, tidak ada satu dalil pun padanya, maka ibadah itu pun batil. Tanpa dua syarat ini, ibadah itu tidak ada faidahnya. Karena amalan ibadah itu tidak di atas syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah tidak menerima kecuali apa yang telah Dia syariatkan di dalam kitabnya atau melalui lisan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga tidak ada di sana satupun makhluknya yang wajib diikuti kecuali Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun selain Rasul, maka ia diikuti dan ditaati jika ia mengikuti Rasul. Adapun bila ia menyelisihi Rasul, maka tidak ada ketaatan. Allah Ta'ala berfirman yang artinya, taatilah Allah dan taatilah Rasul dan ulil amri kalian. Quran Surat An-Nisa ayat 59. Dan ulil amri adalah para pemimpin dan ulama, sehingga jika mereka menaati Allah, maka wajib mentaati mereka dan mengikuti mereka. Adapun apabila mereka menyelisihi perintah Allah, maka tidak boleh menaati mereka dan tidak boleh mengikuti mereka pada perkara yang mereka selisihi. Karena di sana tidak ada seorang pun yang ditaati secara tersendiri dari kalangan makhluk kecuali Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun selain beliau, maka ditaati dan diikuti jika ia mentaati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan mengikuti Rasul. Inilah ibadah yang benar. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah berkata, jika engkau telah mengetahui bahwa syirik apabila mencampuri ibadah akan merusaknya dan menghapus amal ibadah, serta pelakunya akan menjadi orang-orang yang kekal di dalam neraka, maka engkau mengetahui bahwa perkara terpenting yang wajib atasmu adalah mengenali hal itu. Semoga Allah menyelamatkanmu dari jerat ini, yaitu menyekutukan Allah, yaitu yang Allah Ta'ala berfirman tentangnya, yang artinya, sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa mempersekutukan Allah, dan Dia mengampuni dosa di bawah itu bagi siapa yang Dia kehendaki. Quran Surat An-Nisa ayat 48. Dan perkara tauhid dan syirik itu dikenali dengan cara mengenali 4 kaidah yang telah Allah Ta'ala sebutkan di dalam kitabnya.